Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat membersamai pada kegiatan diseminasi budaya positif pada tugas calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Desi Aryani. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita semua diberikan nikmat sehat, iman serta Islamnya sehingga kita semua dapat bersilaturahmi bersama. Dan tak lupa salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Wilulang, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mantap. Sayang bapak-bapak masih belum semangat ya. Oke, nggak apa-apa. Ngantuk ya siang-siang disuruh kumpul membersamai tugas Desi. Desi ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu guru hebat semua. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan siang hari ini, mari kita buka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu sambutan yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Untung selaku perwakilan dari Ibu Kepala Sekolah yang hari ini tidak bisa membersamai kita sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah ala nikmatillah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru hebat SD Wilulang yang kali ini kita kumpul bersama merupakan suatu kebahagiaan bagi kita semua berkumpul dalam suasana yang tidak serius sekali ya. Biasanya membahas suatu hal-hal yang berat, ini mah hal-hal yang enteng. Dalam hal ini kita sama-sama support kepada Bu Desi yang sedang dalam perjalanan sebagai CGP. Dalam catatan CGP yang sesungguhnya calon guru penggerak. Kalau Pak Hadi, Pak Muhari kan beda ya. Ini dalam ininya penyebaran diseminasi budaya positif di SD Negeri Wilulang. Bapak dan Ibu semua, bahwa Bu Desi ini bukan satu-satunya dan bukan yang pertama kali kita telah menelurkan ya guru penggerak yang sekarang sudah melaju jauh sebagai pengawas, Ibu Mira ya. Tentunya beliau dan Bu Desi serta teman-teman yang lain juga sama, kita harapkan seperti itu. Dan tentunya dalam perjalanan tidak bisa berdiri sendiri tanpa support kita semua. Kita support semua dan yang lain nantinya menyusul. Kita bersyukur bahwa dalam kepegawaian sekarang ini tidak urut kacang. Kalau dulu urut kacang siapa yang lebih sepuh naik jadi kepala sekolah, naik jadi pengawas dan sebagainya. Sekarang orang bisa berlomba siapa duluan.
gitu ya. Tentunya melalui guru penggerak. Cuma kalau kami, Pak Hadi, Pak Muhari, saya, karena pada waktu itu sudah dibatasi, guru penggerak tidak boleh usianya di atas 50 tahun, maka mendaftarkannya CGP yang berbeda, gitu, ya. Itu, ya kita doakan lagi. Mudah-mudahan ini perjalanannya, kalau berat pasti berat Bu ya. Tapi kita doakan mudah-mudahan tidak aral melintang di sana, lancar-lancar sehingga apa yang jadi ini kita tercapai, gitu ya. Amin. Dan mudah-mudahan akan mewarnai SD Wilulang yang kedepannya. Karena sepeninggalan nanti Pak Hadi, saya dan Pak Muhari, tentunya tinggal tenaga-tenaga muda ini. Kalau saya Pak Muhari ini idealis masih ada. Cuma seperti main bola, idealis memasukkan bola masih ada, tetapi tenaga untuk lari udah nggak ada gitu. Barangkali itu ya, mudah-mudahan Bu Desi selamat, mudah-mudahan berapa tahap lagi nih? Masih panjang. Oh masih panjang, masih sampai Desember ya. Insya Allah lah, kita support terus apa yang dibutuhkan. Kalau memang kita bisa support, kita support. Barangkali itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap bismillah kita buka diseminasi budaya positif di hari ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Untung yang sudah mewakili Ibu Kepala Sekolah dan membuka kegiatan diseminasi budaya positif. Nah, baik Ibu-Ibu, untuk acara selanjutnya kita langsung dipimpin oleh Desi sendiri. Ya, pada dasarnya dalam kegiatan budaya positif ini terdapat 8 konsep inti. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama ya Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ya Bapak Ibu, aku ingin Ibu Bapak Guru semua berdiri dan saling berhadapan mencari teman supaya kita tularkan budaya positifnya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah berhadap-hadapan punya teman ya Bapak Ibu, boleh 2, 3 berikan senyuman terbaik kepada teman yang ada di depannya. Senyum ya. Senyumnya Oke, cukup. Boleh kasih tepuk tangan buat kita semua. Iya, bagaimana perasaannya setelah senyum dengan temannya? Takut dengan kumisnya. Ada tidak senyum temannya yang bikin kesel? Enggak, semua bahagia. Bahagia, alhamdulillah. Nah, itulah salah satu contoh dari kegiatan budaya positif, di mana kita juga harus bahagia dan teman pun juga harus bahagia. Nah, alhamdulillah kita semua sudah bahagia ya berada di tempat ini ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai inti pertama, pembelajaran dengan paradigma, lalu menggunakan ceramah. Guru yang selalu memberikan pelajaran kepada anak-anaknya. Atau sekarang kita sudah berubah menjadi guru yang berpusat pada murid, di mana aktivitas murid itu dinomorsatukan. Jadi bukan guru yang bergerak lagi, tapi murid yang bergerak lagi. Bagaimana? Bapak Ibu sudah menerapkan yang mana? Masih berpusat kepada guru atau berpusat kepada murid? Nah, kadang-kadang ya Pak, betul, sebenarnya kita masih bisa dua-duanya digunakan, karena kalaupun tidak kita gunakan ya tidak bisa. Nah, tujuan di paradigma baru ini, meskipun kita berpusat pada murid, tapi guru sebagai fasilitator yang menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu seperti menanam padi, katanya Bapak Ibu.
Kalau kita menjaga padi itu, merawat padi itu, meskipun tadinya pupuknya itu tidak bagus ya, pasti akan tumbuh menjadi padi yang bagus gitu. Beda lagi kalaupun padinya sudah bagus tapi kita membiarkan saja, tetap padi itu akan mati gitu, tidak menjadi tumbuhan padi yang subur. Nah, ini adalah pembelajaran dari paradigma baru di mana tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tahu lagunya? Tahu? Kita nyanyi bersama ya? Boleh? Ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, karena di SD Negeri Wilang ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka, sebaiknya setelah menyanyikan lagu nasional, lagu ini bisa kita berikan kepada anak-anak supaya menanamkan dalam dirinya bahwa dia itu sebagai murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Mungkin awalnya anak-anak hanya mengingat, mengetahui, tapi nanti, oh saya sudah mencerminkan belum ya? Tindakan saya sudah mencerminkan belum ya? Nah, sedikit-sedikit akan belajar. Selanjutnya yaitu sekarang boleh bersama temannya kembali. Bapak Ibu cari temannya dan minta. Ada yang menjadi sebagai pemilik barang digenggam, dan ada yang meminta genggaman tangannya untuk dibuka. Coba. Boleh dikelitikin, boleh yang punya uang dikeluarin uangnya. Pais yang apa? Pais mau yang genggam apa yang merajuk supaya buka? Kalau salah Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Boleh. Rayu temannya supaya membuka kepala tangannya. Ya, 1, 2, 3. Ayo dirayu temannya. Lanjut kasih. Lanjut dikasih gimana Bu? Bebas. Terserah. Boleh dipaksa, boleh. Yang enak Bu. Dikasih emas boleh, yang punya emasnya banyak boleh. Coba tadi siapa yang bisa membuka temannya? Kepala temannya. Oh, saya Buci. Buci kenapa? Berarti sama siapa Buci? Sama Bu Hajiana. Boleh tahu Bu Hajiana kenapa Bu Hajiana membuka kepala tangan anaknya? Bu Srinya merajuk. Jadi kasihan. Kasihan. Oke. Ada yang genggaman tangannya tidak mau dibuka? Ini nggak apa-apa. Oke, Bapak pasrah. Bapak kenapa nggak mau dibuka? nggak bisa kerayunya dia. Bapak selain alasan Pais tidak merayu, kenapa Bapak dalam diri Bapak kenapa nggak mau dibuka? Dia nggak jelas tentang buat apa. Oh, karena nggak jelas sebenarnya buat Alma. Hebat, boleh tepuk tangan ya Bapak Ibu ya. Betul. Ternyata dibuka ataupun ditutup tangan itu tergantung dari kondisi kita. Kita butuhnya apa? Tadi kata Pak Untung, Pais nggak tahu dia maunya apa gitu kan, nggak jelas, jadi nggak mau saya buka gitu kan. Tapi kalau Bu Hajiana, saya sama sayang sama Buci dan Buci merajuk gitu kan, udah dikasih aja gitu ya Bu ya. Oke, nah ternyata itulah ya Bapak Ibu, kontrol diri maksudnya ya di sini ya, bahwa buka atau tutup tangan itu tergantung dari diri kita, mengontrol diri kita. Kita mau memberikan ke orang lain atau memang tetap harus diri kita saja yang mengetahui. Nah, itu di sini kita akan belajar mengenai kontrol diri. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol ya Bapak Ibu ya. Nah, pada dasarnya biasanya guru itu
mengontrol murid katanya Bapak Ibu ya. Sebenarnya sebagai guru itu kita tidak bisa memaksa murid untuk melakukan hal-hal yang memang menurut murid itu tidak sepaham dengan mereka. Tapi karena kita merasa kita paling orang dewasa yang bisa mengontrol mereka gitu ya, akhirnya murid itu terpaksa. Ketika tidak ada kita, murid itu malah tetap pada kenakalannya gitu ya, pada keyakinan dirinya gitu. Nah, di sini juga ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif. Nah, ternyata kalaupun kita bicara dengan murid dengan kalimat-kalimat positif, itu juga tidak membuat murid itu bisa berubah ya Bapak Ibu. Ternyata penguatan positif ini merupakan bentuk-bentuk kontrol hanya dalam jangka tertentu. Kayak misalkan anak itu datang terlambat, kita cuma bilang ya sudah besok-besok anak jangan sampai terlambat lagi ya nak ya. Itu kan termasuknya penguatan positif, tapi tidak efektif ternyata Bapak Ibu. Di sini murid hanya menyadari dan atau mungkin hanya bisa menolak dan bisa tergantung pada diri kita. Ketika yang ditemukannya adalah misalkan Pak Surya gitu atau Pak Untung ketika terlambat, beda kan cara penyampaiannya karena itu bukan dari dalam diri murid itu sendiri. Nah, selanjutnya juga ada bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ketika kita menyalahkan murid tidak mengerjakan PR, udah kalau nggak ngerjain PR di luar, itu kan membuat murid itu merasa bersalah. Kerjakan PR-nya di luar. Nah, ternyata itu juga tidak efektif Bapak Ibu, karena itu membuat murid itu pada identitas gagal. Yang terakhir bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Yang tadi saya katakan, pokoknya kalau misalkan ketika Bu Guru masuk, anak-anak belum masuk, masih ada di luar, pintunya Bu Guru tutup. Nah, itu juga bukan berarti mendisiplinkan ya, karena bukan ada dalam diri anak itu sendiri. Sehingga pasti akan ada rasa kesal kepada gurunya dalam diri anak. Dan ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Meskipun pada awalnya guru itu merasa dia sudah mengontrol murid, tapi kalau misalkan dengan cara-cara seperti ini ternyata tidak efektif. Banyak efek-efek yang masih belum tertanam dalam diri murid seperti itu. Nah, sekarang kita coba mengubahlah dari perkataan, pasti kan ada tindakan. Guru minta A, pasti murid juga melaksanakannya A. Nah, kalau sekarang kita ubah kepada pendekatan teori kontrol, yang tadinya kebutuhannya itu sama, kayak misalkan kamu harus mengerjakan PR gitu kan, berarti murid itu juga harus mengerjakan PR di luar. Tapi ternyata jika kita menggunakan teori kontrol ini, kita itu kebutuhannya berbeda. Kita harus tahu kenapa anak murid itu tidak mengerjakan PR di rumahnya. Nah, di sini kan pasti ada kebutuhan. Misalkan ternyata di rumahnya orang tuanya tidak memperdulikan dia, berarti kan kebutuhan yang tidak dimiliki oleh murid tersebut kan kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Dan biasanya kita sebagai guru itu tidak sampai sedalam itu menanyakannya ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin ketika ada anak yang terlambat, kita tidak tahu apa yang terjadi gitu. Nah, sebaiknya kita ubah nih dari apa yang kita perintah lalu tindakan, mengubah kepada diri kita sebagai guru menjadi teori kontrol. Nah, di sini dalam stimulus respon semua orang ini melihatnya hal yang sama. Tapi kalau menggunakan teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketika stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi ternyata di teori kontrol kita itu berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi jangan mau dipahami saja. Bapak Ibu harus tahu alasan kenapa setiap murid itu memiliki kegiatan yang tidak sesuai dengan apa mau kita gitu pada dasarnya. Nah, orang lain bisa mengontrol saya itu di stimulus respon, tapi di teori kontrol hanya diri kita sendiri yang dapat mengontrolnya. Begitupun dengan murid-murid itu dia sendiri yang harus mengontrol tindakan dia gitu. Dan saya bisa mengontrol orang lain bagi kegiatan di stimulus respon, tapi di teori kontrol itu tidak bisa mengontrol orang lain.
Lalu di stimulus respon juga ada pemaksaan, ada juga bujukan. Tapi kalau di teori kontrol ini kolaborasi ya. Di sini menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu ada model berpikirnya menang, kalah, benar, salah kalau pada stimulus respon. Tapi pada teori kontrol ini harus sama-sama seimbang, sama-sama menang yang menciptakan kebahagiaan di dalamnya. Gitu Bapak Ibu. Nah, di sini dalam menerapkannya itu kita bisa menggunakan disiplin positif. Untuk menerapkan teori kontrol ini kita bisa menggunakan disiplin positif yang mana mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin juga bertujuan untuk menciptakan murid yang merdeka. Artinya merdeka di sini adalah murid yang memiliki keinginan diri sendiri untuk menjadi lebih baik tanpa ada paksaan dari orang lain, tanpa disuruh ya Bapak Ibu. Nah, maksudnya berasal dari motivasi internal dalam diri sendiri. Adanya kesadaran dalam diri. Nah, kalau misalkan murid belum memiliki kesadaran, maka itu memerlukan pihak lain, yaitu guru sebagai fasilitatornya, sebagai pengingatnya, sebagai yang mengarahkannya. Sehingga dapat disimpulkan disiplin positif di sini adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri serta memberdayakan murid tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman dan tanpa hukuman gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam disiplin positif ini terdapat nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang harus diyakini bagi kita seorang guru maupun bagi seorang murid. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Sebenarnya banyak nilai-nilai kebajikannya Bapak Ibu ya, tapi di sini yang Desi ambil yaitu nilai kebajikan institusi organisasi. Nah, ini di IBO Primary Years Program ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Pada keterampilan hidup ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, nilai-nilai kebajikan ini biasanya bisa kita yakini, bisa kita masukkan ke dalam keyakinan kelas yang nanti akan kita bahas. Jadi kita berpedomannya pada nilai-nilai kebajikan ini ya Bapak Ibu. Begitupun dengan murid bisa kita informasikan. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Boleh tahu Bapak Ibu apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Ingin disayangi, betul. Ada lagi Bapak Ibu butuh apa? Aman, dihargai. Ya. Nah, dalam kegiatan di pendidikan guru penggerak ini saya mempelajari ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Nah, yaitu bertahan hidup ya. Pasti sebagai manusia kita butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Lalu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kalau misalkan ada anak yang selalu diam, kira-kira dengan teman-temannya bagaimana ya? Ada di kelas aku ada Jafira, diem banget ya Bapak Ibu ya. Padahal teman-temannya udah coba main, ternyata dia memang asik dengan dirinya sendiri gitu ya. Nah, itu juga kira-kira kebutuhan dasar apa sih yang harus kita sebagai guru dan teman-temannya lakukan, mengetahui gitu. Di sini juga ada penguasaan. Nah, penguasaan di sini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi ya. Lalu ada kebebasan dan kesenangan. Kalau nanti Bapak Ibu ada masalah dengan anak murid, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar apa yang harusnya terpenuhi tapi belum gitu. Maka dari itu nanti di sini banyak sekali cara-cara untuk mengetahui hal tersebut. Nah, Bapak Ibu di sini ada games ya, kita jawab bersama.
supaya tidak mengantuk. Nah ini dia. Coba. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira ini kebutuhan dasar apa ya Bapak Ibu? Kesenangan? Coba, kesenangan sepakat? Sepakat. Oke, coba kita lompatin kodoknya. Iya betul, tepuk tangan Bapak Ibu, hebat ya. Kalau kodoknya nggak ngejebur berarti benar Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu? Kasih sayang dan rasa diterima. Coba lompat ke sini kodok. Iya betul lagi, hebat. Lalu yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan. Oke, coba lompat lagi ke sini. Ini luar biasa. Lalu yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di dalam kelas. Kira-kira apa? Penguasaan. Wah, udah 100 ini. Coba. Oke, hebat. Alhamdulillah, berarti Bapak Ibu sudah menguasai kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu ya. Anda menang semua. Nah, selanjutnya nanti masuk ke rekening masing-masing. Nah, supaya tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Tanggal 1. Ayo kita bangun lagi, kita joget dulu ya. Kelihatannya udah pada ngantuk ini. Ayo bangun Bapak Ibu guru. Baik, Kak Mojek. Mas Untung itu kan. Ayo, ini adalah senam handphone ya. Senam ponsel. Berarti pegang HP ya? Ayo, kita bergerak ya Bapak Ibu ya, supaya tidak mengantuk. Jempolnya. Nah. Pegang handphone itu. Iya. Ini senam ponsel. Apanya? Sudah, gimana senamnya? Oke, lagi apa ini kira-kira ini? Ini main game. Oh tidak, kalau ini tidak. Kaminya sendiri. Kalau ini saya ini. Ini masih isi. Nah, kalau ini apa nih? Lagi scroll. Kalau ini scroll. Lagi duit. Ini masih dede nyeprotnya ini. Oke. Wah, masukin. Ini lagi apa nih kalau kayak gini main handphone? Pak Untung ini mas. Ini lagi apa selfie? Ya. Baik, kaca nih. Ya Allah manyun. Manyun ya gayanya. Monyong gitu, Mbak. Ayo lagi. Ini lagi apa nih? Lagi foto. Oke, zoom ya, namanya zoom. Zoom lagi. Ini. Oh, Brina ini mah. Kita lihat sebentar di motor. Oke. Udah. Tepuk tangan buat kita semua. Pakai mulai terakhir. Ada ini juga, Pak Ustadz Mas. Kalau yang Nah, terakhir nih selanjutnya motivasi perilaku manusia ya. Udah berkeringat Bapak Ibu? Kurang, joget lagi. Oke, lanjut aja ya. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia.
Nah, ternyata kalau kita melakukan kegiatan sesuatu hal apapun, ternyata itu dinamakan motivasi. Nah, adapun motivasinya ini masuknya kemana? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan ataupun untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Kalau misalkan Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu, kira-kira itu untuk apa Bapak Ibu? Apa yang menjadi motivasi Bapak Ibu? Boleh perwakilannya? Kenapa datang ke sekolahnya tepat waktu? Tanggung jawab. Oh, Bapak tanggung jawab, hebat. Berarti ada dalam diri ya Bapak Ibu ya untuk menjadi orang yang diinginkan dalam diri sendiri. Kalau yang suka datang terlambat ada nggak di sini? Ada. Coba apa alasannya? Jauh, iya. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Sial-sialnya lama ya nggak apa-apa. Nah, kalau kita sudah memiliki motivasi intrinsik, ya sebenarnya motivasi ekstrinsik juga bukan motivasi yang salah ya Bapak Ibu. Karena kalau kita dalam institusi pekerjaan ya memang kita harus ada motivasi supaya nyaman kan. Supaya ketika datang ke sekolah, saya datang pagi itu ya supaya saya bisa diterima oleh warga sekolah. Bayangkan kalau misalkan gurunya saja yang terlambat, bagaimana dengan muridnya ya Bapak Ibu ya. Pasti motivasi eksternal juga menjadi salah satu pilihan kita. Tapi yang lebih baiknya, alangkah baiknya itu adalah motivasi internal, di mana kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, yang bertanggung jawab atas segala hal yang kita lakukan. Nah, kalau di sekolah tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji kita semua sebagai guru, apakah Bapak Ibu di sini akan tetap datang tepat waktu ke sekolah? Iyalah, hebat. Apa alasannya Bapak? Boleh. Apa tadi? Kenapa Bapak? Yang paling Tanggung jawab kata Bapak. tanggung jawab saya itu. Ada lagi nggak? Disiplin, hebat ya. Saya yakin ibu bapak guru di sini sudah luar biasa, sudah banyak pengalamannya dibandingkan dengan saya. Jadi di sini bukan berarti mengajari ya bapak ibu ya, hanya saja sharing ilmu gitu. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya dari motivasi tersebut terbentuklah perilaku manusia ya bapak ibu ya. Kita sebagai guru pasti pernah ya, saya sendiri juga pernah masih menjalani hukuman kepada anak murid. Saya juga masih menjalani konsekuensi, dan yang paling terbarukan di sini adalah restitusi Bapak Ibu, dan saya juga masih belajar akan pemahaman mengenai restitusi. Nah, ternyata hukuman ini memang adalah kegiatan yang tidak terencana. Ketika ada anak datang terlambat, tunggu di depan pintu. Jangan masuk gitu. Siapa itu yang bilang? Siapa ya? Saya itu si sekolah. Iya, betul. Itu termasuknya ke dalam hukuman ya Bapak Ibu ya. Sehingga murid ini tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Waduh, saya nggak boleh masuk ke dalam sekolah, nanti boleh masuk nggak ya? Atau nanti ketika masuk saya bakal diapain ya sama Pak Guru? Nah, itulah yang terjadi ketika kita memberikan hukuman. Nah, ini juga bersifatnya hanya satu arah, dan bisa secara verbal maupun secara fisik ya Bapak Ibu. Kayak misalkan, yuk yang terlambat masuk sekarang baris semuanya gitu kan. Coba kamu kenapa nggak datang tepat waktu misalkan. Sekarang keliling lapangan 100 kali. Itu adalah hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah, bedakan dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi ini terencana, artinya ketika anak itu datang ke sekolah terlambat, sudah masuk ke dalam kelas gitu ya Bapak Ibu. Di sini wali kelasnya menanyakan, kenapa datang terlambat? Kira-kira kalau datang terlambat dengan kesepakatan kelas kita harus bagaimana? Jadi anak itu sudah tahu apa yang akan terjadi kalau misalkan dia datang terlambat. Misalkan
Saya ketika jam istirahat nanti nggak istirahat Bu, harus mengerjakan tugas di mata pelajaran yang tertinggal. Jadi anak sudah tahu tuh, itu namanya konsekuensi. Dan sikap gurunya memonitor murid. Jadi ketika jam istirahat, gurunya tetap membersamai dia gitu bagi yang terlambat. Lalu yang ketiga ini adalah restitusi. Nah, restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini pasti masih dalam tahap pembelajaran bagi saya sendiri juga ya Bapak Ibu. Tapi insya Allah Bapak Ibu guru itu pasti udah lebih hebat dari saya dalam menjalankan restitusi. Dan ternyata memang cara yang paling efektif dari perilaku-perilaku tindakan kita sebagai guru kepada murid itu adalah dengan menggunakan restitusi Bapak Ibu. Dimana kita ini murid itu pasti melakukan kesalahan. Dan kita bisa bicara, melakukan kesalahan itu hal yang tidak apa-apa. Tapi bagaimana cara kita untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Kita ajak berdiskusi, kolaborasi dengan murid. Kira-kira supaya tidak terlambat, kamu harus bagaimana nah? Gitu kan. Kira-kira apa yang menjadikan kamu datang terlambat ke sini nih? Kayak misalkan kemarin ada siswa kelas 6 datang terlambat, ternyata Suralaya, kebetulan dia di rumahnya di Suralaya, itu sedang ada perbaikan jalan Bapak Ibu. Nah berarti kan kita juga harus mengetahui hal-hal sedetail itu gitu. Nah selanjutnya yaitu, nah ternyata penghargaan juga belum efektif kalau kita berikan ya Bapak Ibu. Gara-gara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, kalau kita selalu memberikan penghargaan kepada murid, itu anak-anak bersikap baiknya karena ingin mendapatkan sesuatu. Nah, ternyata itu juga tidak efektif kita lakukan. Boleh kita lakukan, tapi jangan menjadi kebiasaan. Karena memang di Desi juga masih menggunakan penghargaan bagi murid yang memiliki sikap yang baik atau mau maju, itu didapatkan stiker bintang. Tapi tidak setiap hari Bapak Ibu, dan stiker bintangnya pun juga tidak pada saat itu diberikan. Jadi ketika anak murid sudah pulang baru ditempelkan. Jadi sebenarnya penghargaan juga tidak efektif, bisa merusak hubungan karena ada rasa iri dengan temannya gitu ya. Juga bisa mengurangi ketepatan, bisa menurunkan kualitas, bisa mematikan kreativitas, dan juga penghargaan itu bisa menghukum. Jadi ketika anak itu yang selalu mendapatkan penghargaan, pada suatu hari mungkin kondisi dia sedang tidak baik-baik saja, menurun misalkan prestasinya, itu akan menjadi cambukan bagi dirinya sendiri. Nah itu salah satu yang mengakibatkan tidak efektif apabila kita selalu memberikan penghargaan kepada murid. Nah kita ada games lagi ya Bapak Ibu ya, kita kerjakan bersama lagi. Kira-kira apa ya jawabannya? Oke. Ini yes atau no, yes or no. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" adalah hukuman. Yes atau tidak? Ya? Ya? Coba. Oke, good job. Kalau salah biasanya tekot. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah konsekuensi. Ya atau tidak, Bapak Ibu? Hah? No? Pak Yes? No? No apa yes? No, oke, no. Oke, satu lagi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis adalah konsekuensi. Yes, oke. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah hukuman. No, oke. Oke, betul. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman adalah konsekuensi. No. Oke. Oh, tidak ya? Oh iya, yang mencet yang salah. Oke. Hebat.
nggak fokus nih habis ngeliat jam. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Sudah menggunakan game seperti ini belum di kelasnya Bapak Ibu? Belum. Nanti gunakan ya, seru nggak? Seru ya? Enggak karena nggak bisa. Bapak kenapa nggak seru Pak? Bikin Pak, nanti belajar lagi apa ya? Oke, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Kira-kira Bapak Ibu ada di mana nih? Penghukumkah? Pembuat merasa bersalahkah? Sebagai temankah? Pemantau atau manajer? Manajer. Berarti calon kepala sekolah semua, amin. Bukan berarti ya Bapak Ibu ya, manajer itu bukan kepala sekolah. Nah, kalau misalkan penghukum, saya juga masih ya Bapak Ibu ya, kalau anak salah kadang masih bisa dihukum secara verbal juga, kadang masih juga membuat merasa bersalah. Saya juga kadang-kadang juga saya menjadikan diri saya sebagai teman kepada anak-anak, pemantau dan manajer. Nah, yang paling awam bagi saya ketika saya mengikuti guru penggerak ini adalah pemantau dan manajer. Kira-kira apa ya pemantau itu Bapak Ibu? Ada yang tahu? Apa pemantau? Bapak Ibu ada tidak yang sudah menjadi pemantau di kelasnya? Atau tadi sebagai manajer katanya? Kenapa? Contohnya bagaimana manajer itu Bapak Ibu? Yang mengkondisikan proses belajar. Oke, bagus usul. Yang sebagai pemantau apa Pak? Pemantau yang melihat gitu ya. Yang mengontrol, yang memandu gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, ternyata di sini ya Bapak Ibu, contohnya ya, contoh dari 5 posisi kontrol guru. Di sini kasusnya siswa tidak menggunakan atribut lengkap pada saat upacara bendera. Kayak tadi ya Bapak Ibu ya, hari ini sudah kita implementasikan langsung. Nah, ternyata kalau kita sebagai penghukum, itu kalimatnya adalah hormat pada bendera 1 jam, atau baris di lapangan, atau mengelilingi 100 kali lapangan bersama. Terus kalau misalkan kita pembuat merasa bersalah, nah kata-katanya seperti ini. Barangkali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi menggunakan bahasanya tidak kasar, halus, tapi ya itu tetap menyalahkan anak itu gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu kalau kita sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini saja ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Ini adalah sebagai teman. Dia tidak menyalahkan ya, tapi dia juga tidak memberikan solusi kepada anaknya, dibiarkan gitu ya, udah tidak apa-apa. Nah lama-kelamaan kan kalau misalkan anak itu kepada kita menganggapnya sebagai teman agak sedikit ini ya Bapak Ibu ya, kita juga harus bisa mengontrol. Nah ternyata kalau pemantau kalimatnya seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah ada kegiatan konsekuensi, berarti anak itu sudah tahu kalau dia datang terlambat ke sekolah akibatnya akan seperti apa gitu ya. Nah setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah kalau anak kita kan nggak ada koperasi ya Bapak Ibu ya, nggak ada yang jualan atribut ya, paling kalau misalkan terlambat atau tidak pakai atribut sekolah dibiarkan ya Bapak Ibu dihukum gitu kan, seperti terlambat dalam jam pertama gitu. Nah ternyata kalau dalam manajer ya Bapak Ibu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah ternyata di manajer ini guru bersama siswa berdiskusi, kira-kira apa sih yang menjadi alasan dia tidak memiliki atribut dan bagaimana supaya atribut dia lengkap, seperti itu. Jadi ada kegiatan 2 arah yang bukan hanya gurunya saja yang ngomong. Kalau dari posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, itu kan hanya guru yang menjudge gitu. Bahkan mungkin dengan tunjuk-tunjuk seperti ini ya
Bapak Ibu ya kalau dalam penghukum. Nah, selanjutnya ini juga ada games lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini tentang posisi kontrol guru. Sebentar. Kira-kira ini tarik garis katanya Bapak Ibu. Nah, ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Kira-kira dia sebagai apa? Gak kelihatan. Yang pertama, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kira-kira dia sebagai apa posisinya Bapak Ibu? Sebagai teman. Coba kita tarik garis ya. Oke, betul. Yang kedua, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Sebagai apa? Manajer. Coba kita tarik garis ke manajer. Betul, hebat. Kamu selalu saja salah. Penghukum. Ini penghukum secara verbal ya Bapak Ibu ya. Hebat. Sanksi atau konsekuensinya apa? Membuat merasa bersalah atau pemantau? Pemantau. Coba. Hebat. Yang terakhir, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Iya dong ya. Tapi kan ada kata kecewa ya. Kecewa itu bikin anak itu merasa bersalah ya Pak Guru ya. Iya. Udah iya, hebat semuanya benar. Udah bagus semua pemahamannya Bapak Ibu guru hebat SD Ulang ya. Oke, udah 300 view ya bocilnya. Nah, selanjutnya keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Apa yang membedakan? Apa ini Pak? Kan masalah hati. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ternyata keyakinan kelas dan peraturan kelas itu memang berbeda Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu termasuknya ke dalam nilai-nilai kebajikan yang tadi yang kita yakini, sementara peraturan kelas adalah kalimat-kalimat positif yang dibuat dan disepakati bersama oleh kita sebagai guru dan murid. Dari kalimat-kalimat positif tersebut kita masukkan ke dalam nilai-nilai kebajikan yang dijadikan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bagaimana cara membuatnya Bu? Nah, keyakinan ini bersifat abstrak, berupa penguatan universal atau nilai-nilai kebajikan itu, dan dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di sini ada contoh implementasi keyakinan kelas. Nah, kalau di kelas 6 itu kita meminta setiap anak satu peraturan kelas yang diinginkan atau kondisi kelas yang seperti apa yang diinginkan oleh anak-anak. Tentunya kalau ada 22 murid berarti ada 22 peraturan ya Bapak Ibu ya yang dibuat. Tapi kita lihat lagi apakah anak itu ada yang sama. Kalau ada yang sama berarti kita jadikan satu. Nah, rangkumannya seperti ini. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Tidak boleh meledek nama orang tua dan berantem. Tidak boleh datang terlambat. Memakai seragam lengkap dengan sopan dan rapi. Tidak boleh mencontek. Ini adalah kalimat-kalimat yang dibuat oleh anak ya Bapak Ibu ya. Nah, dari peraturan yang sudah dibuat oleh anak, kita ubah menjadi kalimat positif. Kata tidak dan jangan itu dihilangkan, sehingga yang tadinya tidak membuang sampah menjadi kalimat positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh meledek nama orang tua, diganti menjadi saling menyayangi dan menghormati antar teman dan guru. Tidak boleh datang terlambat, berarti harus datang ke sekolah
sekolah tepat waktu. Memakai seragam lengkap itu sudah menggunakan kalimat positif ya Bapak Ibu, bisa langsung kita pindahkan. Tidak boleh mencontek, berarti kalimat positifnya adalah mengerjakan tugas secara mandiri dengan penuh tanggung jawab. Nah, dari kalimat positif ini kita menjadi keyakinan kelas. Kira-kira buanglah sampah ini masuk ke nilai kebajikan yang mana? Oh, ternyata nilai kebajikan kebersihan. Jadi keyakinan kelas itu kebersihan. Nah, ketika anak itu melanggar atau membuang sampah sembarangan, kita bisa tanyakan, keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar? Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati sebenarnya? Pasti anak-anak, oh iya Bu, kebersihan. Berarti kan mudah diingat ya Bapak Ibu, ketimbang dengan menggunakan kalimat saya tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu kan panjang. Nah, kalau yang dinamakan keyakinan kelas itu singkat, padat, mudah diingat gitu. Kayak saling menyayangi dan menghormati, berarti kan nilai kebajikannya menghormati. Datang ke sekolah tepat waktu ya, itu adalah disiplin. Memakai seragam lengkap, tidak boleh mencontek atau mengerjakan tugas ini masuknya ke dalam tanggung jawab, mandiri, dan percaya diri. Maka inilah yang dijadikan sebagai keyakinan kelas. Ketika memiliki kesalahan anaknya, kita tanyakan keyakinan kelas mana. Jadi mudah diingat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yaitu segitiga restitusi. Nah, keyakinan kelas ini juga menjadi awal dasar ketika kita mau setiap anak ada masalah menggunakan segitiga restitusi ini. Yang yaitu adalah segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tindakan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini kalau menstabilkan identitas Bapak Ibu yang merupakan dasar ya, karena kita harus tahu alasannya apa anak itu melakukan kesalahan gitu. Nah, jadi di sini guru ini sebaiknya meyakinkan murid dan membuat murid menjadi reflektif dengan mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi di sini kan kalimat-kalimatnya bukan bikin murid itu takut kepada kita, tapi menenangkan. Yang dinamakan menstabilkan itu menenangkan. Setelah kita stabilkan anak-anak, kita ke kegiatan kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kalau kita sudah tahu anak itu berantem karena apa, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh dirinya, kita validasi tindakan. Kayak kemarin contohnya ada anak yang kehilangan pulpen. Ternyata dia langsung emosi karena temannya yang menghilangkan pulpennya. Pas ditanya apa yang menjadi alasan kamu memukul si A, nah karena dia menghilangkan pulpen saya Bu. Lalu kenapa si A membalas pukulannya atau terjadi perkelahian? Karena dia juga menjatuhkan spaghetti saya Bu, sayanya kan lapar katanya gitu. Nah, di sini kita validasi tindakan apakah tidak ada cara yang efektif selain memukul temannya. Ada Bu. Nah, jadi di dalam validasi tindakan ini guru-guru ini bisa menggunakan kalimat seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri kamu karena kamu telah melindungi sesuatu yang berharga atau yang penting bagi diri kita. Nah, ini adalah ketika kegiatan validasi tindakan ya Bapak Ibu. Kalau sudah divalidasi tindakannya, sudah dikasih tahu bahwa itu tidak baik dan sebaiknya menggunakan cara lain yang seperti apa, baru kita tanyakan keyakinannya. Keyakinan yang sudah kita buat, kira-kira apa yang kita percaya sebagai keluarga di dalam kelas, apa nilai-nilai yang kita telah sepakati. Nah, tadi itu keyakinan kelasnya bisa kita tanyakan di sini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Sebenarnya harus ada kegiatan segitiga restitusinya. Kira-kira ada tidak yang ingin menjadi murid dan guru?
ke depan. Boleh ceritanya, sebenarnya udah ada di sini, tapi nggak apa-apa kalau misalkan murid yang terlambat datang ke sekolah juga tidak apa-apa. Perwakilan dari Bapak Ibu guru. Gurunya Pak Muharis. Iya, Nggak bakal galak. tahu aja. Boleh Bapak Ibu 2 orang menerapkan segitiga restitusi datang terlambat. Ye, kasihan, dapat nilainya cuma 50 ya, makanya belajar dong yang bener. Gimana sih pasrah? Biasanya ngelawan. Kok kayak Jojon? Kelipat. Jangan gitu lah. Kalau ayah. Peluk. Kayak Aisyah kan lebaran konon. Berarti waktu dipeluk ganti. Ganti paut. Ganti bawah ini. Mau nyampe makanannya keluar. Bentar ya, jangan nangis ya. Udah, ayo. Balik. Awas balikin dicegat. Bodoh. Pantesan. Yang pernah nangis kali. Terus Arin. Terus Irin persis. Pantesan anak murid di kelas 1A pada nakal. Nggak, dulu kamu hari nggak gatal gini loh. Nangis itu temanmu. Siapa Bu? Minta gendong nggak bu? Sabun. Enggak, dia kemarin kok Bu. Enggak. Kayak bazar. Ya cuma bilang gini dong, ih kamu dapat nilainya jelek ya. Emang iya? Gitu. Emang dulu Bu. Orang nggak belajar dia mah Bu, main HP aja. Gitu, saya juga tahu. Di rumahnya ya, terus ya. Nah, sekarang kalau misalnya posisi Amira di anaknya gimana? Aisyah menang baik. Kali? Sing. Gimana ya Bu? Ya berarti saya kan harus belajar lagi dong kalau dapat nilai jelek. Mulutnya. Bisa. Belajar ya. Nanti dikasih permen. Gimana ya? Oh bisa. Amira lebih pintar. Oh yang ngomong cuma hari. Bukan benar. Kalau temannya yang sangat galak, bisa nggak? Pak murid kepala sekolahnya datang. Ada apa? Potongan. Bisa yang baik Pak Muhari. Ya. Gitu. Ya. Salaman dong, minta maaf. Nanti pulang di kadang di jalan. Dipeluk dong, digendong dong. Iya. Aku mau minta maaf. Udah jangan gedakan Sambil ngomong. orang minta maaf jangan gedakan. Gendong kan? Terima kasih Uci, Menanti, Wipa. Masya Allah. Berarti Ibu Guru SD Ulang ini sudah menerapkan segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Kira-kira tadi pada kegiatan pertama dalam menstabilkan
guru Bu Narti ngapain ya? Tadi ngapain Bu Nartinya? Iya, bilang apa? Bilang apa kepada alinya? Bilangnya bahwa apakah tadi ngapain? Kok Amira bisa nangis gitu ya? Apakah tadi Bu Narti langsung marah-marah? Enggak, kan biasanya kalau kita sebagai guru kalau ada anak yang nangis terus kita cari ya teman yang bikin nangis. Kamu itu ngapain sih temennya? Nah, ternyata guru di SD Ulang tidak seperti itu. Sudah bisa menerapkan segitiga restitusi. Boleh tepuk tangan buat kita semua, hebat, Masya Allah. Iya, Alhamdulillah. Ternyata pementasan teater yang singkat tadi adalah penutup pada kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya saya mohon maaf karena telah meminta dan menyita waktunya dalam kegiatan siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari atau yang sudah saya diseminasikan di sini mendapatkan hal-hal baik. Silahkan diambil oleh Bapak Ibu guru semua, dan saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian yang ada dalam diri saya. Baik, mari kita tutup bersama-sama kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.